Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siska Fitri. Materi kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup dengan submateri ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum kita masuk ke materi, kita ice breaking dulu yuk. Tebak kata. Tebak kata yang pertama. Aku hewan memiliki kaki 4. Aku suka makan rumput. Siapakah aku? Ya, sapi. Betul sekali. Tebak kata yang kedua. Aku adalah benda mati. Tapi aku punya kaki 4. Aku bisa berjalan, juga bisa minum, dan bisa mengeluarkan suara. Siapakah aku? Mobil, betul sekali. Ya, itu tadi tebak kata kita, sapi dan mobil. Teman-teman, menurut kalian apa sih kesamaan sapi dan mobil? Ya, betul sekali. Persamaan sapi dan mobil sama-sama bisa jalan, bisa minum, dan bisa mengeluarkan suara. Tapi apakah mobil bisa berkembang biak, bisa makan, dan bisa bernafas? Ya, tentu saja mobil tidak bisa melakukan 3 hal itu karena mobil merupakan benda mati, sedangkan sapi makhluk hidup. Untuk mengetahuinya, kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Seperti kita ketahui, makhluk hidup itu yakni manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, berikut ciri-ciri makhluk hidup. Bernafas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, memerlukan nutrisi, ekskresi, dan peka terhadap rangsangan. Ya, kita akan membahas satu persatu ciri dari makhluk hidup. Yang pertama, bernafas atau respirasi adalah proses di mana kita menghirup oksigen dari luar tubuh kita untuk proses pembakaran bahan makanan di dalam tubuh untuk menghasilkan energi. Setiap makhluk hidup memiliki alat untuk bernafas. Seperti manusia, alat pernafasannya yaitu paru-paru. Selain menghasilkan energi, bernafas juga mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Ciri yang kedua yakni bergerak. Seperti kita ketahui, manusia bergerak menggunakan kaki dan tangan. Hewan pun begitu, juga berlari menggunakan kaki, sedangkan tumbuhan bergerak menuju matahari. Gerak ada 2. Yang pertama, gerak aktif. Gerak aktif adalah gerak yang dilakukan oleh anggota tubuh dengan kekuatan sendiri. Sedangkan gerak pasif adalah gerak yang dilakukan atas bantuan orang lain atau dorongan dari luar. Contoh gerak aktif adalah berlari, melompat, sedangkan contoh gerak pasif adalah menutupnya daun putri malu ketika disentuh dan tumbuhnya tanaman menuju arah sinar matahari. Ciri yang ketiga yakni memerlukan nutrisi. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan dan air. Makanan dan air merupakan kebutuhan bagi makhluk hidup. Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi dan air berfungsi sebagai zat larut dalam tubuh. Ciri yang keempat, peka terhadap rangsangan. Iritabilitas adalah kemampuan sifat untuk menanggapi rangsangan dari luar atau lingkungan. Misalnya pada tumbuhan, putri malu akan
peka terhadap rangsangan dari luar. Itu terbukti ketika disentuh dia akan menutup. Kemudian contoh yang kedua, mata. Mata akan memperbesar atau memperkecil pupilnya untuk menyesuaikan kondisi cahaya yang diterima oleh mata. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah tumbuhan. Tumbuh adalah proses bertambahnya ukuran tubuh. Seperti pada tumbuhan, bermula dari tunas hingga berbunga. Sedangkan pada manusia, bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Yang keenam adalah ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa dari dalam tubuh makhluk. Contoh alat ekskresi pada manusia yakni ginjal. Ginjal akan mengeluarkan zat sisa berupa urin. Yang ketujuh, ciri makhluk hidup yakni berkembang biak. Berkembang biak adalah bertambahnya jumlah individu makhluk hidup menjadi banyak. Hal ini bertujuan untuk melestarikan jenisnya. Misalnya, sapi berkembang biak dengan cara generatif, yakni dengan cara melahirkan. Ya, itu tadi teman-teman ciri-ciri dari makhluk hidup. Setelah kita mengenali ciri-ciri dari makhluk hidup, maka kita akan tahu mana makhluk hidup dan mana benda mati. Ya, cukup sekian pelajaran kita hari ini mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.